Baik, materi selanjutnya tentang nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Jadi nanti akan saya jelaskan sebenarnya kenapa sih kok ada yang misalkan nih semua fungsi trigonometri itu kalau di kuadran 1 kenapa positif, kemudian kalau yang di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus, yang lain negatif, kemudian kalau yang di kuadran 3 tangannya yang hanya positif, semuanya negatif, kemudian kalau yang di kuadran 4 kosinusnya yang positif, semua negatif. Jadi ada asal muasalnya kenapa bisa seperti itu gitu. Baik, jika alfa di kuadran 1, jadi kita sebenarnya istilahnya punya 4 kuadran di dimensi 2. Jadi kita mengatakan ini dimensi 2, yang ini sumbu X, kemudian yang atas sumbu Y. Nah, kita di kuadran 2 itu kita punya 4 kuadran atau 4 kamar ya. Satu ini di kuadran 1, yang di sini di kuadran 2, kemudian di sini di kuadran 3, dan yang di sini di kuadran 4. Nah, untuk di kuadran 1 berarti nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Jadi alfanya itu antara sekian. Misalkan ini alfa. Nah, ini alfa, ini saya sengaja saya kasih nilai berbeda ininya biar nanti kalian bisa membedakan. Nah, misalkan titik P-nya di sini nih. Karena P-nya pasti positif, X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini P X, Y, misalkan seperti ini. Ini kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini. Baik, jadi masih ingat kalau kita mau mencari kemarin itu yang pertama sin alfa itu kan rumusnya Y per R. Nah, Y-nya ya, nilai Y-nya ini kan positif ya, yang ini Y-nya kan nilainya positif. R-nya itu kan ini ya, R-nya itu kan kemarin jari-jari itu kan ya, itu selalu positif. Kenapa? Kan R itu sebenarnya hipotenus suatu segitiga ini kan, segitiga siku-siku ini kan, nilai dari segitiga yang siku-siku ini pasti positif karena akar ya, akar 30 nggak mungkin kan negatif, akar 160 nggak mungkin negatif. Jadi yang atas positif, yang bawah positif. Jadi hasilnya pada kasus ini pasti nilainya juga pasti positif ya. Saya tandai seperti ini. Kemudian yang kedua, cos alpha. Cos alpha rumusnya apa? X per R. X-nya positif. Ya, R-nya juga positif. Positif dua positif, hasilnya pasti positif. Kemudian tangan juga sama ya. Tangan alpha Y per X. Ya, ini juga Y-nya positif, X-nya positif, positif bagi positif, hasilnya positif. Begitu juga dengan balikannya. Ya, kemarin sepersin itu apa? Sama dengan kosekan kan ya, sepersin. Ya, kosekan ini CSC ini maknanya saya tulis kosekan gitu ya. Kosekan alfa derajat juga sama, tinggal dibalik aja kan. Rumusnya jadi R per Y. R-nya positif, Y-nya positif. Berarti ya positif juga positif sesuai definisi pada pembagian atau perbandingan positif. Begitu juga dengan balikannya cos, berarti sekan. Sekan alfa derajat berarti R per X. Positif dibagi positif, hasilnya juga pasti positif. Begitu juga dengan kotangan, balikannya kotangan alfa derajat pasti X per Y. Positif dibagi positif juga hasilnya pasti positif ya. Nah, kemudian di kuadran 1 sudah, sekarang di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Baik, untuk selanjutnya jika alfa di kuadran 2 atau X-nya negatif dan Y-nya positif. Jadi ini saya kasih tanda di sini, misalkan P,
titik B, ya di sini nilainya yang negatif adalah X-nya. Y-nya positif, kan berada di kuadran 2. Jadi kan X ini Y. Ya, jadi ini, nah sudutnya alfa itu lebih dari 90. Tetapi tidak sampai di atas 180. Ya, di kuadran 2 itu yang lebih dari 90 ini. Ya, ini kemarinnya ini. Jadi itu ini juga sama. Kenapa sih kok yang nilainya negatif itu semua kecuali sin kan positif? Ya, ini kita kembalikan ke apa namanya, definisinya perbandingan tadi, ya. Jadi sin sin alfa derajat untuk di kuadran 2 rumusnya apa? Ya, Y per R. Y-nya positif, R-nya positif, jadinya apa? Ya positif, ya kan? Kemudian yang lain cos alfa, apa rumusnya? X per R. Nah, karena di kuadran 2, maka berdasarkan gambar ini nilainya kan negatif, ya. Ini saya beri keterangan aja, ya lengkap. Nah, nanti kan ada segitiga siku-siku juga di sini. Sebenarnya hanya ini, kemudian berhubungan dengan nah sebenarnya kita itu hanya punya ini loh ya, hanya punya R saja. Cuma kan kemarin ada yang di apa namanya, ada yang diproyeksikan, nanti ada proyektor, ada proyektum, ada proyeksi, makanya menjadi segitiga siku-siku. Sebenarnya di awal kita hanya punya ini aja, L aja di dalam lingkaran gitu. Kemudian ada, nah trigonometri itu kan seperti itu. Nah, baru ini yang kemarin kita proyeksikan dengan menggunakan proyektor gitu kan, ya. Kemudian hasilnya ada proyeksi, yang garis yang diproyeksikan itu namanya proyektum gitu, ya. Saya rasa tidak terlalu kesulitan. Nah, ini sebenarnya modal utamanya hanya R saja, ya. Nah, begitu juga sama cos itu kan rumusnya tadi negatif X per R, berarti negatif dibagi positif ya negatif. Kemudian tangen sekarang, tangen alfa. Tangen alfa rumusnya apa? Y-nya positif, ya. Nah, kalian fokusnya di sini aja. Kalau P dari panjang P ini besar panjangnya R, positif, tidak mungkin negatif. Nah, Y per negatif X, berarti karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. Begitu juga dengan yang sin cos tangen, kemudian apalagi kosekan alfa. Nah, sama ya, R per Y positif, ya, positif bagi positif. Kemudian sekan alfa, berarti R per negatif X, ya, positif bagi negatif sama hasilnya negatif, ya. Kemudian kotangen berarti berapa? Balikannya berarti negatif X per Y, ini hasilnya negatif. Jadi dari sini kalian juga sebenarnya bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau di kuadran 2 itu kenapa sih kok negatif? Alasannya, kecuali untuk sin sama kosekan, ya alasannya apa? Alasannya ini, ya terjawabnya di sini gitu. Untuk selanjutnya, jika alfa di kuadran 3 atau X negatif dan Y negatif, bentuknya seperti apa? Kita lihat posisinya juga saya rasa sama kayak tadi. Jadi ini kita gambarkan dulu aja. Kemudian nah, misalkan seperti ini. Kemudian P-nya berarti di sini di kuadran 3 di kita ambil 45 derajat aja. Saya ambil gambar yang agak berbeda R-nya. Nah, ini R-nya di sini. Seperti ini. Kemudian nah, karena tadi
X-nya negatif, Y-nya negatif. Kan ini X, kemudian ini Y. Kan X-nya ini kan 0 tuh ya. Di sini kan titik O ini kan titik 0. Berarti di kanannya 0 kan positif. Ya, di kanannya 0, di sini kan positif, di kirinya 0 positif, di bawahnya 0 nih. Juga di kirinya 0 itu negatif, yang ini di bawahnya 0 juga negatif. Makanya untuk di kuadran 3 nilai X dan Y-nya negatif ya. Ini misalkan saya ambil titik P tadi negatif X negatif Y, sehingga kalau saya tarik garis, sekali lagi modal kita sebenarnya hanya ini, kemudian baru yang diproyeksikan kemarin, diproyeksi menggunakan proyektor, hasilnya hasilnya proyeksi, garis yang diproyeksikan namanya proyektum gitu. Nah, akhirnya muncul yang namanya segitiga siku-siku ini. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, batas di kuadran 3 itu ya berarti hanya ini. Yang ini di kuadran 2, ini di kuadran 1, ini di kuadran 3. Baik. Sekarang untuk kenapa sih kok hanya cos saja yang positif atau balikannya cos saja yang lain negatif? Ya, kita bisa cek di sini. Yang pertama sin alfa untuk di kuadran 3, rumusnya apa? Sama kan? J per R. Y-nya apa? Y-nya pada kuadran 3 negatif. Ya, kalau negatif berarti seperti ini. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian apalagi cos alfa. Ya, cos rumusnya apa? X per R. X-nya nilainya apa? Negatif. Berarti ya kita tuliskan apa namanya seperti ini. Ini juga positif. Sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah tangan alfa. Nah, rumusnya kan Y per X, Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Negatif dibagi negatif jadilah positif, ya kan? Pembagian. Ya, pembagian. Jadi di sini nilainya positif. Oh, sorry, ini salah tulis. Ini seharusnya negatif. Ini juga seharusnya negatif. Nah, kemudian balikannya sin apa ya? Balikannya sin adalah kosekan alfa. Ini juga sama, R per negatif Y. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian balikannya sin, balikannya cos berarti sekan. Ini sama, R dibagi negatif X. Hasilnya berarti negatif, positif dibagi negatif pasti negatif. Kemudian sekan sudah, kotangan alfa berarti negatif X dibagi negatif Y, hasilnya negatif dibagi negatif positif. Jadi ini loh lah ya kenapa kok hanya tangan atau kotangan saja yang nilainya positif pada kuadran 3. Alasannya apa? Ya ini asal muasalnya. Jadi nanti kalian kalau lupa gitu ya kalian melihat ini menggambarkan ini yang negatif apa ya kalau di kuadran 3. Oh, yang ini kan titiknya ada di sini tuh ya. Kalau yang di sini itu kan berarti kalau dihubungkan kan yang ini dengan di sini kan gitu tuh. Berarti kan ini negatif, ini juga negatif gitu. Ketika ada titik. Ya kan? Gitu. Nah, baik, untuk selanjutnya jika alfa di kuadran 4 atau X positif dan Y negatif, kita gambarkan kayak tadi. Di kuadran 4 berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, posisinya kalau di kuadran 4 berarti ini X, ini Y. Di kuadran 4 itu
anggaplah ada titik, misalkan seperti itu. Ini tadi titik P. Berarti yang negatif apanya? Yang negatif adalah Y-nya, ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil, tarik garis antara titik pusat dengan nah ini. Ya, ini besarnya, nah sampai ke sini. Nah, nanti apa namanya nilainya, baru nanti kita bisa mengetahui kenapa alasannya nilainya hanya cos atau balikannya aja yang positif. Kita lihat sekarang, misal kita ganti enaknya kita bisa mencari. Sekarang kita lihat sin alfa pada kuadran 4. Sin alfa itu ini rumusnya apa? Y per R. Berarti Y-nya apa? Negatif Y kan? Negatif Y per R. Berarti negatif. Ya, kemudian cos sekarang. Cos alfa. Cos rumusnya apa? X-nya kan positif. Ya, X-nya kan ini positif kan? Ya. Ini berarti X per R positif bagi positif ya positif. Sekarang tangan alfa negatif Y per X berarti negatif bagi positif. Kemudian balikannya balikannya sin kosekan alfa berarti R per negatif Y. Ini negatif, kemudian sekan alfa berarti R per X berarti positif, kemudian kotang ini X per negatif Y negatif. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa untuk yang negatif itu semua negatif kecuali cos, ya, cos sama sekan, ya. Itu ini kenapa yang di kuadran 1 sampai 4 itu nilainya apa saja yang positif, apa saja yang negatif. Saya rasa kalian sudah tahu dari dulu, cuma alasannya juga nggak tahu, barangkali dulu juga sudah tahu, ini dimantapkan lagi gitu ya. Baik, misalkan saya punya contoh misalkan diberikan sudut beta di mana beta derajat itu sama dengan sudut XOR misalkan. Pada posisi standar yang sisi miringnya melalui titik R dengan koordinat seperti
di bawah ini tentukan nilai dari 6 fungsi trigonometri. Ya, tentukan nilai dari 6 fungsi trigonometri. 6 fungsi itu apa ya? 6 fungsi yang sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen itu. Ya, misalkan yang pertama kita punya misalkan nih, nanti kalian cek sendiri ya, negatif 8, negatif 6. Kemudian yang B misalkan negatif 12, negatif 12,5. Kemudian yang C misalkan 4, negatif 3. Baik, kita akan mencari nanti nilainya. Kita punya titik ini titik R ya. Titik R-nya itu yang satu negatif 8,6, negatif 12,5, 4,3. Carilah nanti nilai ke-6 fungsi trigonometrinya ya. Yang pertama tadi kita punya negatif 8,6. Berarti X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. Nah, anggaplah negatif 8 itu anggaplah di sini gitu ya. Kira-kira aja, berarti X-nya kan negatif 8, negatif 6-nya anggaplah di sini. Misalkan ini, ya dikira-kira aja ya. Biar cepat nanti kalau masalah gambar, saya rasa kalian sudah paham. Titiknya berarti kan ketemunya di sini. Ketemunya nah titik ketemunya di sini. Kita tentukan titiknya dulu, tempat tepatnya di mana biar nanti kalian mudah. Nah, seperti ini. Lalu ternyata titik R itu di sini untuk, nah ini R negatif 8, negatif 6. Kita tarik garis berdasarkan dengan apa namanya. Nah, maka kita hubungkan dengan titik pusat. Nah, ini jadi nah nilai sudutnya tadi, sudut betanya itu sebesar ini ya, sebesar ini, mulai dari 0 sampai sini ini beta, ini besar ini beta. Nah, kemudian kita akan mencari apa namanya, kita akan mencari panjang OR dulu ya. OR itu yang mana? Panjang itu adalah titik pusat dengan titik R ya. Jaraknya ini berapa ya, kita cari OR dengan teorema Pythagoras.
Berarti kita ketemu negatif 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Ya, kan ini kalian fokusnya dengan segitiga ini aja. Nah, segitiga ini anggaplah ini X tadi. Ya, jadi segitiga XOR. Ya, kalian fokus dengan segitiga XOR. Kita akan mencari ini, berarti O ke X kan rumusnya untuk mencari OR, berarti kan OX kuadrat ditambah XR kuadrat. Nah, muncullah negatif 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Dari situ kita bisa memperoleh berarti 64 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 100 ya, sehingga hasilnya adalah 10. Nah, OR-nya adalah 10, jadi nilai OR atau R-nya jari-jarinya, ya, ini R sama dengan OR itu adalah 10. Ya, tinggal kita substitusikan aja, berarti sin beta, berarti rumusnya apa? Y per R kan? Tinggal kita substitusikan nilai Y-nya tadi. Y-nya pada kasus ini adalah negatif 6, berarti negatif 6 per 10, berarti negatif 6-nya berarti dibagi 2, negatif 3 per 5. Begitu juga dengan cos-nya, cos beta. Cos beta rumusnya sama, X per R kayak yang sebelumnya. X-nya berapa? X-nya adalah negatif 8. Ya, negatif 8. Negatif 8 per 10, berarti negatif 4 per 5. Begitu juga dengan tangan beta, berarti Y per X. Y-nya apa? Y-nya negatif 6 per negatif 8 ya. Berarti ini Y per X-nya karena negatif dibagi negatif berarti 3 per 4 ya. Itu. Ini berarti dia karena dia negatif-negatif, berarti dia di posisi di kuadran 3. Kemudian untuk yang selanjutnya kalian cari sendiri untuk yang sin balikannya kosekan beta, berarti tinggal dibalik aja kan, karena rumusnya kan R per Y. R per Y rumusnya ini gini ya Cak, apa kalau yang tadi asal muasalnya kan memang nilainya Y kan negatif. Nah, kalau di sini tidak perlu saya tuliskan negatif, tapi yang saya tuliskan adalah rumus dari perbandingan geometrinya atau fungsi trigonometri. Lupa kalau tadi kok misalkan ini yang ada yang tanya, Pak, tadi kan rumusnya kan negatif Y per R gitu. Nah, maksud saya di sini untuk kita pada sini tidak melihat kuadran. Ya tetap rumus umumnya kan tetap sin itu Y per R. Kalau tadi saya menjelaskan kenapa negatif, kenapa ada yang negatif positif Y-nya, itu kita melihat titiknya, melihat asal muasalnya. Tapi kalau rumusnya ya sama kan, Y per R, X per R, Y per X gitu. Ya, jadi tidak ada nilai negatif, yang dilihat adalah titiknya, langsung titiknya yang ini negatif. Jadi paham ya maksud saya ya? Berarti ini negatif. Nah, seperti ini. Kemudian R per X juga 5 per negatif 4. Kemudian kotan ini adalah 4 per 3. Baik, untuk selanjutnya kita lihat yang B. B tadi nilainya adalah negatif 12,5, negatif 12. X-nya yang negatif, Y-nya positif. Ya. Berarti di kuadran berapa, Cak? Berarti di kuadran 2.
Baik, anggaplah negatif 12 ini sekali lagi dikira-kira aja. Negatif 12 di sini. Waduh, ini kurang panjang. Baik, ini sudah saya buat, berarti dia kan di kuadran 2. Ini besar betanya. Kita akan mencari nilai OR dulu. Ya, OR akar, berarti apa ya? Akar negatif 12 kuadrat atau 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat. Berarti ini akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 13. Jadi panjang OR atau jari-jarinya, R-nya itu adalah 13. Nah, kita akan mencari sin-nya. Ya, tadi untuk nilai X-nya kita tulis dulu ya. X-nya itu negatif 12, Y-nya itu ada 5, R-nya atau panjang OR-nya adalah 13. Sehingga sin beta Y per R itu adalah 5/13. Kemudian sinnya sudah, cosnya sekarang cos beta X per L. X-nya berapa? X-nya negatif 12/13 X. Kemudian tangen beta Y per X itu adalah 5/-12. Inilah kenapa kalau di kuadran 2 tadi sinnya yang positif. Kemudian balikannya kosekan beta itu adalah R per Y. R per Y berarti tinggal dibalik aja 13/5. Kemudian sekan R per X berarti 13/-12. Kemudian kotangannya tinggal dibalik aja X per Y. X per Y berarti negatif 12/5. Baik, itu ya untuk nilai dari fungsi trigonometri berbagai kuadran. Nanti untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 3 bisa kalian lanjutkan sendiri. Saya rasa sudah saya berikan beberapa contoh, kalian tinggal bisa melanjutkan. Baik, barangkali itu pertemuan kita. Pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan via WA. Atau barangkali saya ada beberapa yang salah nulis begitu, bisa diperbaiki ya, misalkan seperti itu ya. Baik, terima kasih.